Awal saya nggak pengen ribut, dia bahkan mau lapor visum ya silakan gitu. Karena kita nggak salah, ngapain takut? Tapi diginiin sama dia kan, jadi keciprat ke mata. dia kan, misalnya nggak ada tindakan, saya lapor polisi. Lu nggak boleh main tangan di tempat saya. Kamu kalau kayak gitu di tempat saya keluarin langsung. Saya diintimidasi harus mengakui kesalahan saya, sedangkan saya tidak merasa salah. Guys, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu kita namanya siapa? Ice. Iya bener, Ice apa Hanifah namanya? Ice. Ice? Iya. Kalau Hanifah itu siapa? Hanifah anak. Oh anak, kok pada komen di aku itu Hanifah itu? Akun. Oh itu nama akunnya? Iya. Oh akun TikTok kamu namanya Hanifah? Hanifah, Ferdilia Hanifah. Ini banyak banget sebenarnya yang komen di TikTok itu banyak banget yang komen tentang Ice. Iya, banyak banget ya? Banyak banget ya? Iya. Udah disiapin komennya? Udah disiapin komennya sama anak-anak. Jadi hari ini kita mau tanya jawab bersama Ice. Asik Ice tanya jawab. Ya, terus pertama-tama ini kita mau klarifikasi masalah kemarin. Gue udah lihat CCTV-nya. Kita lihat CCTV-nya. Cuman aku masih nggak tahu kan aku nggak di tempat kejadian. Ya kan aku di kamar ya? Di kamar. Karena anak aku lagi sakit. Iya betul. Ya kan waktu itu Jaden lagi sakit kan? Dia lagi sakit, terus besokannya ke rumah sakit. Kalau nggak salah, ibu lagi pergi ya? Pergi kemana? Orang gue di kamar. Kan saya di kamar ya? Oh iya di kamar ya. Pergi terus balik lagi, nggak lama di dapur ya bu ya? Ke belakang ya? Pergi kemana gue? Enggak, gue nggak pergi. Orang hari itu gue Jaden sakit, mimisan. Besokannya baru saya pergi ke rumah sakit. Iya mungkin. Oh iya betul. Wah error nih klarifikasinya. Wah iya itu kan aku lagi live waktu itu. Ya kan lagi live di sini. Ya, kalau saya live awas ya, saya laporin. Pokoknya sekarang gue bikin peraturan, bikin keributan lagi gue laporin polisi. Aduh penjara Ice. Penjara Ice. Iya benar. Cari duit malah penjara. Aduh. Ya makanya jangan berantem. Ya. Tapi kemarin siapa yang mulai? Ice apa dia? Saya nggak memulai. Awalnya saya kan taunya beres-beres. Mungkin dia salah tanggap. Saya bicara gini, kotor ya aku mau bersihin lah gitu, bahasanya gitu. Ternyata dia tersinggung, ternyata itu pekerjaan dia. Aku pikir pekerjaan bareng gitu. Ya memang nggak usah. Ternyata pekerjaan dia, karena saya udah nanya ke ibu dulu kan. Ya memang harusnya bareng ya kan. Aku bilang lihat kotor ya bersihin aja, lihat kotor ya bersihin. Kalau nggak mau dibersihin orang ya jangan kotor. Kan semudah itu sih. Iya, awalnya gitu. Iya, awalnya kan saya lihat kotor. Jadi ibu saya izin mau bersihin. Nah ibu ngizinin kan, nggak lama kemudian dia datang gitu, bilang katanya ini Mbak Sri yang biasa gitu kan, tapi ibu bolehin, saya kan nggak ada kerjaan, ibaratnya saya baru kan nggak ngerti apa yang mau dikerjain ya nanya ke ibu dulu. Terus langsung nanya inisiatifnya ke ibu kan, bu ini mau dimasukin kan nanya langsung bu, mau di sterilin nggak bu? Kata ibu ya sterilin aja, bu ini boleh dirapin nggak? Rapin aja. Jadi Ica ngerapihin. Tapi keributannya itu ketika saya sudah ngerapihin, dia bicara gini, kamu jangan ngambil wilayah saya, ini wilayah saya. Oh iya, saya cuman gitu doang jawabnya. Terus, udah itu saya balik lagi ke dapur, dia bilang, ini lihat nggak teko yang kamu cuci nih, nggak bersih kata dia gitu. Sebelumnya saya ngomong dia belum nggak bersih. Itu sebelumnya saya bilang ini ada alat untuk ngebersihin kayak gini supaya dia kinclong kayak besi-besi gitu. Ternyata dia bilang nggak usah pakai alat aja, pakai kuku bisa. Ketika saya dicoba dulu pakai kuku, itu nggak hilang, pakai kuku juga nggak hilang. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri dia gini-giniin, mana hilang gitu kan, mana. Ambil Din tekonya Din. Dia tiba-tiba datang, nih lihat nih, kata dia bersih nih katanya gitu. Dia balik dulu aku lihat tuh bolak-balik 3 kali ya, itu. bolak-balik dulu dia. Nah posisi saya lagi makan, saya agak gimana jengkel gitu kan, lagi posisi makan diganggu. Akhirnya saya bilang, udahlah kata saya, ngoceh aja mbak di situ, saya gituin kan.
Alah Mbak, karena kan kita kan jengkel, posisi lagi makan di ultimatum terus sama dia. Harusnya dia posisi lihat dia orang lagi ngapain, jangan bilang ini nggak bersih gitu kan. Sebenarnya saya udah kesinggung ngomongan itu, tapi awal nggak saya ladenin, lama-lama dia terus mancing-mancing emosi, jadi kan kepancing emosi. Akhirnya dia bilang, nih lihat nih, ujung-ujungnya kita juga kesel dong Bu, karena lagi makan dia mancing-mancing emosi. Udahlah loh, gitu kan. Bacot aja kata saya gitu. Dari tadi kamu nih yang ngajak ribut aja kata saya kan. Terus udah itu disitulah dia nih lihat nih ditunjukin sponnya ke saya. Sampai kena mata kan, saya lagi makan. Nah saya berdiri, langsung saya giniin, emang saya toel kan, gini. Kamu maunya apa sih? Bukan toel gitu. itu. Ya didorong kan, kamu maunya apa? Langsung dia nganuin itu, giniin saya. Teko itu. Ya saya tangkis tangannya Bu. Saya balas lagi, balas pukulan jadinya. Terus aku mau tanya satu, kan aku kan lagi live, waktu itu kan lagi live kan. Iya, Terus betul. kamu lagi ngobrol sama sempet cekcok, emang dari pagi cekcok terus. Ya, sama Baski juga cekcok emang nggak lanjut, ya kan. Iya, Terus nggak lanjut. terus gitu sama sekarang aku bilang berhenti, udah berhenti kan. Udah berhenti, nggak lanjut lagi kan, sampai Nggak sekarang juga nggak lanjut kan. Ya Nggak udah kelar lanjut. kan, itu namanya perkenalan lah ya. Nah Iya, terus gitu betul. yang sama dia kenapa lanjut terus? Saya nggak ngerti, dia bolak-balik mulu kerjanya. Seakan-akan mancing emosi gitu. Saya diemin, makin jadi, didiemin, dia nyamperin terus. Lagi makan nyamperin, lagi lewat ngomongin gitu kan. Terus aja dia mancing-mancing gitu kan. Kita juga kan kesel lagi. Keadaan lagi repot, dia bilang kita nggak bersih gitu kan. Padahal sebelumnya udah saya bilang ini bisa bersih pakai alat yang saya tahu. Tapi kalau dia punya ilmu lain gitu, misalnya coba pakai ini abu gosok nih gitu kan, dia ngasih saran, itu saya jabanin gitu, ya coba loh gitu, siapa tuh hilang gitu kan. Tapi kan dia nggak ngasih saran, hanya ngejat saya bahwa itu nggak bersih, saya jorok gitu. Kan itu namanya ngejat Bu. Iya. Terus udah gitu, kamu kenapa nangis waktu itu? Aku liat kamu nangis tuh, cuman aku nggak nanya sama kamu Posisi karena aku lagi live. Posisi kan terpojok Bu, kan kita ibarat gini, orang baru, kamu ini harus begini, ya wajar dong orang baru, dikasih saran aja, saran. Oke, ini kan mbaknya baru, ya harus maklum, miskomunikasi, bahasanya gitu kan, harusnya gitu. Ini kan terpojoknya itu saya, harusnya mbak menghargai orang lama gitu kan. Ya saya menghargai, saya ngebantuin gitu loh Bu. Saya menghargai, bukan nggak menghargai, ibarat di pikiran orang itu saya carmuk ibarat ya. Jadi orang itu salah persepsi ya. Saya dikirim ke yayasan itu untuk ngebersih-bersihin kan, jadi ART. Otomatis saya harus laksanakan kerjaan yang dari yayasan putus gitu kan. Bukan persepsi di orang saya carmuk. Jadi bahasa tidak menghargai itu artinya saya yang cari masalah gitu. Kan di situ kan Bu. Intinya tidak menghargai itu saya yang cari masalah. Itu udah terpojok bahasa yang tidak menghargai sayanya. Harusnya Mbak orang baru bisa menghargai orang lama gitu kan. Harusnya bertanya dengan orang lama. Sebelum saya bertanya ke orang lama, saya kan nanya ke yang punya rumah. Yang benar sih semuanya harusnya saling menghargai. Iya, Itu betul. baru benar, bukan hargain yang lama sih, hargain yang baru, yang lama juga hargain yang baru, Iya, yang betul. baru pun hargain yang lama. Dan kalian juga harusnya hargain saya, nggak boleh berantem. Betul, Bu. Nggak boleh ada keributan lagi ya. Tidak, Bu. Pokoknya ada keributan lagi, gua laporin polisi. Kemarin juga harusnya gua laporin polisi. Terus ini ya, ini saksinya nih. Ini apa? Barang bukti. Ini barang buktinya. Barang bukti. Oke, ini barang buktinya ya. Ini sih ceket ini ya. Mana sih di masalah itu? Nggak tahu, dia ngomongnya hitam yang mana Apanya sih hitam? gitu. Dia bilang ini hitam gitu. Ini hitam, ini bisa pakai kuku gini. Sedangkan ini kan coklat. Nah, ini coklat. Kenapa dia nggak hilangin yang coklatnya aja gitu? Kenapa harus mempermasalahkan yang hitamnya gitu? Hitamnya cuma sekuprit, dia masalahin gitu. Apa enggak dia memang sengaja cari masalah gitu sama saya? Maksudnya apanya sih? Gue bingung. Gue sampai Saya sekarang juga masih nggak bingung. ngerti. Saya Maksudnya apa bingung. enggak? Kenapa coba? Kenapa ceket ini kenapa? Kata dia, nih lihat nih, yang hitam hilang nih, hitam hilang. Nih pakai kuku aja diginiin hilang kok, kata dia gitu. Sedangkan yang hitam itu yang mana? Nggak ada. Gitu. Yang saya lihat Udah hilang kali posisi pakai sih- kukunya. Enggak. Saya langsung lihat mana, kata saya, hilang. Mana, kata saya. Memang nggak ada hitam, posisi nggak ada hitam, hanya warnanya coklat gini.
Nah ini yang pengen saya ilangin pakai yang stainless itu Bu. Ini yang saya pengen ilangin ini, bisa nggak ada stainlessnya nggak, biar saya gosok Bu. Oh itu yang apa? Serabut yang besi Iya, itu. besi, serabut ya udah, ntar besi. beli. Iya, Ya, saya ntar pengen beli. ngilangin ini, nyoba. Terus ada kifa nggak Mbak? Kata saya kan. Nggak ada, pakai ini aja hilang serabut yang kain itu. Tapi ini udah kuat loh Mbak, nggak hilang kata saya. Hilang kata dia gitu. Dia pakein kuku, mana tetap masih kuning gitu. Tuh. Ini berantemnya beneran gara-gara ini? Gara-gara, sebenarnya bukan gara-gara ini kan, dia bilang ini wilayah saya. Artinya dia nggak suka wilayah dia diganggu. Saya nggak tahu itu wilayah dia, yang saya tahu saya bersih-bersih. Gitu. Sebenarnya sih tugas udah dibagi kan, jelas kan, kayak tadi kan anak-anak baru kan aku kasih tahu kan ini beres-beres. Tapi kalau misalkan ya dianya belum datang ya kalian yang beres-beres ya Iya, kan. betul. Iya itu kan memang benar. Kalau misalkan aku udah ngomong ya harusnya nggak dipertanyakan lagi. Iya kan, aku udah ngomong terus gitu. Kalau tugas dibagi-bagi mah jelas, udah dibagi, dianya aja. Jadi kalau misalkan aku ngomong apa ya, sebenarnya sih itu bukan masalah sih. Iya, sebenarnya betul. bukan masalah sih. Emang Iya. ya bukan masalah siapa yang bersihin, yang penting kan bersih. Bersih, penting bersih. Iya, betul. terus gitu apa yang didebatin gitu, apa yang diberantemin. Saya juga bingung sama dia, yang didebatin Enggak, apa jadi pengen gitu. tahu aja saya apa yang didebatin. Yang didebatin hanya hitam katanya dia gitu. Ya, Salah terus? satunya. Kalau itu mah harusnya kenapa? Ya saya juga bingung sama dia. Apa sih yang hitam-hitam itu? Saya lihat Kan emang entah orang kira katanya gue marahin gara-gara ceret hitam, emang gue marahin gara-gara hitam? Enggak. Gue tahu ceretnya aja kagak. Nah, ini ada yang nanya, emang kenapa emangnya gue marah? Gue aja kagak. Gue sih nggak. Gue sih malas sih guys. Bukan malas, gue nggak mau urusin yang perdramaan gitu ya. Karena sebelum masuk sini semua gue udah bilang jangan drama. Iya kan? Betul, Jangan drama. betul. Jangan drama, jangan apa. Karena di sini gue mau cari duit, cari kerja kan. Iya, Semua juga, kamu juga, termasuk dia juga. Harusnya saya menghargai. Jadi Iya, kamu betul. siapapun itu, nanti ada yang baru atau yang lama itu nggak Iya, boleh. betul. Senioritas nggak boleh gue gitu, enggak. Semuanya sama, kita semua. Kita semua kan sama-sama cari duit. Sebenarnya sih sebelum itu kan aku nanya ke ibu, terus nanya ke dia, Mbak, ini bersihnya kayak mana Mbak? Nggak tahu, biasanya Mbak Sri. Nggak tahu, biasanya Mbak Sri. Semuanya itu diserahkan ke Mbak Sri gitu kan. Terus kayak mana Mbak? Ya nggak tahu, tunggu Mbak Sri-nya. Saya nggak mau pegang-pegang, itu urusan Mbak Sri. Biasanya dia ngurus gitu kan. Enggak, sebenarnya kalau misalkan aku bilang di dapur itu, yang urusan dapur itu urusan yang orang dapur. Yang kita Iya, bilang, kita aku bilang iya, kan, betul. iya, aku tadi termasuk yang punya Jaden. Karena karena Jaden sekarang lagi aktif banget. Jadi aku memang nggak mau masih ke dapur, gitu. Iya, Iya betul. kan tadi dengar sendiri kan, Iya, itu betul. termasuk sama dia. Aku udah pernah ngomong gitu juga. Dia ngurusin yang sanitasi sampai kebersihan sampai masak. Betul. Termasuk sama yang kayak chef baru tadi. Kan Iya, aku iya. tiap ada chef baru aku pasti ngomong kayak Iya, gitu. pasti. Atau diwakilin sama Gesa, udah pasti gitu dari sanitasi sampai apa sampai beres Betul. gitu kan. Tadi aku ngomong gitu kan jelas kan. Iya, Makanya kan karena dia bilang bukan berarti semuanya mesti nunggu pasti kan. Jaden kan juga mesti cuci piringnya. iya, betul. Karena dia bilang nggak tahu, tanya Mbak Sri, berhubung ibu ada di sini, saya nanya ibu gitu kan. Bu boleh bersihin nggak? Boleh kata ibu kan. Nah karena dia jawabnya tidak tahu awalnya. Tidak Enggak, tahu. yang kamu nangis tidak itu awalnya tahu. kenapa? Lupa sayang. Saya nangis cuman gara-gara yang Enggak, bukan yang ini loh, yang kamu kan kamu belum berantem, yang belum berantem. belum pakai ceret, belum pukul-pukulan tuh. Oh iya, belum pukul-pukulan itu kan. Ada Iya, aku nangis tak. kamu nangis. Aku lupa. Wah, Nangisnya itu aku terpojok di pas itu. Bukan. Itu kan kalau misalkan sama Idin, sama yang lain kan setelah berantem kan. Setelah berantem, kamu dilerai, makanya ada Idin dan lain-lain. Tapi pagi-pagi ada kamu nangis, habis ketemu dia itu kenapa? Lupa Bu saya. Betul. Ya udah, oke. Saya cuma sekali nangis itu di saat di Enggak, terpojok. 2 kali. 2 kali ya? 2 kali nangis, iya nangis ini. Nangis. Nggak tahu itu kenapa. Nggak tahu aku juga. Kalau aku sih, kamu jangan pernah ya ngomong kasar, ngomong jorok, apalagi ada anak saya, nggak boleh. Aku nggak bisa terima aja itu satu. Iya. Nggak bisa lah, itu nggak boleh, itu toksik itu. Di belakang juga dia ngomong kasar. Kasar. Kasar, ngomongnya apa? Monyet. Terus kamu nggak ngik-ngik gitu? Enggak. Kalau dia bilang monyet, kamu bilang apa? Enggak jawab. Emang aku nggak biasa ngomong yang kasar gitu. Aku biasanya lebih kasar lagi di jambak. Paling ngejambak gitu. Iya, ngejambak seru gitu kan. Iya, Daripada ngejambak seru.
daripada berkata kasar dijambak aja gitu kan. Iya. Kan kalau berkata kasar kan kita dinilai orang jelek. Kalau yang ngejambak nggak? Kalau ngejambak itu ada sebab, mungkin dia yang bikin kesel gitu. Bela Awalnya diri. iya bela diri, dia bikin kesel, dia mukul juga kan. Kita bela diri, ngejambak aja sekali. Iya. Tapi dia ada ngomong kasar nggak sih? Nggak ada. Ada nggak? Nggak. Nggak pernah saya ngomong kasar sedikit pun. Iya, yang gokil sih depan sini dia bisa ngomong apa kima ya? Apa pukima sih itu? Iya, betul. Apa itu? Dia ngomong apa? Pukima. Iya, gue ternyata baru tahu artinya pukima itu ternyata artinya apa? Artinya ini apa? Artinya Meki, aku baru tahu. Aku Iya, kayak iya. Artinya itu. Artinya ini Betul. barang cewek. Iya. Hah? Apa? Empem. Gue baru tahu. Iya, gue baru tahu. Anjir, ngomong pukima. Gue kira tuh Pukima cuman bilang, gila nih gitu loh. Iya. Gue kira ini Pukima tuh cuman gila ada dia dan asik. Gue baru tahu Pukima itu ternyata barang emak lu ya. Sampai malu. Iya, kalau kasar banget. Gila ngomong gitu depan Jaden. Gila, masa chef ngomong gitu parah Bahasanya banget sih. monyet dia, bahasanya ke saya gitu. Saya tapi nggak balas dengan bahasa kasar. Memang yang bahasa yang kayak gitu nggak layak gitu. Itu kan bahasa nggak boleh gitu. Iya, Kalau untuk ngebela diri wajar. Karena kan itu kan argumen. Argumen. Iya dong. Membela diri dong. Iya. Coba gimana? Kamu mau kasih lihat apa tadi? Oke, ini ada CCTV-nya rekaman. Ada semua. Cel sama chef nih. Mana? Oke, langsung nih. Oke, kita lihat ya, kue. Yo. Oke, ini kan nggak ada suaranya. Ya. Kamu ceritain deh ya gimana nih ya. Oke, kita play ya. Nah, ini nggak ada suaranya. Ini kamu lagi sendirian nih ngapain tuh? Mau makan. Mau makan sendiri. Kelaparan. Sampai 3 kali udah. Bulak balik. Aku nggak ladenin pertama. Oh, ini kamu ngapain nih? Makan. Dia sambil ngoceh-ngoceh ya? Betul. Terus ngoceh apa sih dia? Yang di pintu itu? Hah? Dia ngomong itu bambu orang apa gitu. Saya juga lupa yang dia ocehin dia. Saya lagi lapar posisi, memang nggak fokus dengan orang ocehan. Ya perut saya kan lapar gitu. Nah, itu dia balik lagi tuh. Nih, yang kamu bilang nggak bersih nih, sama saya bersih gitu. Oke. Terus? Terus dia Terus balik saya- lagi tuh. Ya, saya Berarti jawab. 3 kali nih. Allah, saya gituin doang kan. Modelan kamu kata saya, mau nyoba-nyoba cari masalah sama saya gitu kan. Sebodoh amat saya gituin kan. Dia tetap ngotot aja gitu, maksain supaya sayanya kesel gitu. Ya saya lagi lapar, posisi memang lagi lapar banget tuh. Tuh, itu apa? Cuekin aja dia. Itu kena ke muka ya? Diapain sih itu? Aduh, bentar. Itu dipakein spon Bu ke muka. Iya. Kalau ini dilihat dari ini memang kalau dilihat ini, kalau dari pagi percacokan kalau menurut saya itu salah dua-duanya karena kalian berdua jawab-jawaban. Kamu juga kan kamu kan ngantang. Suara kamu kan emang ngantang. Iya, ngantang. Suara gede, ya. gede suaranya. Enggak, memang ngantang ya kan. Iya. Terus komentar-komentarin kan, oh ini kotor mungkin dia nggak senang. Itu masih menurut aku kalau Iya, betul. adu mulut itu masih apa namanya? Masih wajar gitu kan. Tapi kalau udah kasar, udah ngomongannya kasar sama kayak gini sih, ini apa fisik ya? Bukan fisik, apa sih namanya? Main tangan. Iya. Saya cuma bilang kotor Nih. banget ya gitu bahasanya. Iya, tapi yang enak Kotor, orang dengarnya enak kan. ya. Iya, enak. Oke. Ya, betul Nah, mungkin kamu juga. ngomongnya harus lebih halus. Iya. Kan ngomongnya kan nunjukin kan? Nunjukin mah nggak gitu. Iya. Diginiin sama dia. Nih, lihat nih kamu gitu. Kan itu posisi basah. Si yang apa cuci piring itu alatnya. Yang kan kena mata otomatis semua kena kan muka. Jadi saya bangun gitu, kok kamu kayak gitu kan. Iya kan dia sampai ngebedak gitu ke belakang. Iya. Nasi piringnya kena nggak? Makanannya kena nggak? Itu posisi kebalik makanannya. Udah nggak inget lagi saya lagi. Enggak, pas itu makanannya kena nggak? Pas itu Otomatis kena kan airnya banyak gitu Bu, yang dia giniin itu. Iya, nggak boleh lu gitu lagi makan loh. Ya aku udah lihat itu CCTV-nya, makanya menurut aku parah itu nggak boleh kayak gitu lu nggak boleh main tangan di tempat saya, nggak boleh berkata kasar karena saya udah bilang kan berkali-kali saya ada anak kecil. Betul. Iya, tapi kalian tetap nyanyi terus. Itu kan aku nggak main tangan, ibarat gini ngedorong dia balas dengan teko begini. Teko itu dibalas ke dia. Akhirnya ya aku bela diri dong karena dia
nganuin teko ke muka saya. Iya, nggak boleh. Ini terakhir ya buat kamu ya. Iya. Sekali lagi aku laporin polisi ya. Jangan dong, Bu. Iya, karena nggak boleh sebenarnya. Karena emang kalau misalkan lu berbuat keributan tempat orang lain tuh saya berhak laporin ke polisi. Ya kan ini rumah saya, properti saya. Kamu bikin Buat kegaduhan. tidak kenyamanan. Iya, nggak nyaman. Saya anak kecil, saya nggak nyaman kayak gitu. Nggak boleh ya. Iya, Bu. Ini kenapa dia doang yang saya keluarin, nggak kamu juga? Karena saya lihat dia kasar sama ngomongnya. Iya. ngomongnya. Jadi itu dikeluarin, bukan sakit ya, Bu? Hah? Saya taunya dia sakit. Nggak tahu dia, terserah dia deh. Oh, alah. Terus gitu ya, saya udah minta sama Harde, minta dia untuk resign aja. Karena dengan alasan satu, dia bikin kegaduhan. Terus gitu dia, terus gitu dia juga ini sih main tangan sih, menurut aku nggak boleh sih main tangan sama apa namanya, berkata-kata kasar depan anak saya. Iya. Di situ kan ada anak saya. Posisi Nggak boleh ada. ngomong pukima gitu, nggak boleh. Gue baru tahu artinya itu pukima tuh setelah setelah tayang baru dikasih tahu sama temen gue, gila itu berani ngomong gitu. Iya, gokil Ya sih. bahasanya juga kasar gitu, monyet gitu. Ya, Dia nggak boleh. selalu ngucapnya gitu, monyet terus. Nggak boleh. Ini aturan saya, rumah saya, kalau saya ngomong nggak boleh lawan. Terus segitu buka, iya itu kurang ajar kan namanya. Ini kan dicontoh, harus jadi contoh yang baik. Kenapa begitu? Kamu juga harus introspeksi juga. Iya betul, iya saya harus introspeksi ya. Iya, introspeksi juga. Terus sebenarnya kalau misalkan semuanya ngomongnya baik-baik kan enak. Kalau ini kan nyawat-nyawatan puyeng juga. Terus gitu dia ngeganggu. Menurut saya ini yang kalian lakuin benar-benar ngeganggu pekerjaan saya. Kamu lihat kan saya kan live, lagi live. Betul. Nggak pantas banget kan adu mulut depan saya kayak gitu. Dimanapun sih, sama kamu kerja dimanapun ya jangan berantem kayak gitu. Oke. Jadi ini udah fix ya, udah clear ya. Oke, di sini aku bukannya belain kamu, bukannya belain apa. Karena ada yang bisa aku maafin, ada yang bisa aku pertahanin, ada yang enggak. Iya. Ya kan, kalau misalkan depan anak aku aja kamu bisa begitu, padahal kamu sama-sama baru juga. Iya. Menurut aku dia bukan lama baru, sama dia juga masih percobaan 3 bulan. Dan kalau ngoceh-ngoceh semua kontrak itu udah jelas kok. Iya betul. Udah dibilangin dari awal. Jangan buat keributan, jangan drama, dan harus bersedia. Semua karyawan sini udah dibilangin juga, lu nggak boleh drama, nggak boleh bikin keributan. Udah dibilangin. Ini banyak komen nih, Bu. Komen apa? Ada yang bilang, lagian lagi makan diomelin terus. Pasti siapapun akan marah. Jangan sekali-sekali ngomel sama orang lagi makan. Emosi pasti berkali-kali lipat. Betul banget. Iya lagi lapar kan, singa aja kalau diganggu habis orang. Kamu sih. Singa kalau lagi lapar habis. Apalagi kita manusia kan gimana ya kan, kita kan tenaga di sini, Bu. Terkuras, Bu. Pikiran, tenaga, belum lagi kalau kitanya nggak kualitas banget gitu di rumah majikan gitu kan, ibaratnya takut salah ini itu yang kita pikirin kan. Terus ada orang cari masalah lagi, perut kita lapar, dianya ya gimana, kayak kita emosi juga, kepancing emosi itu, yang nggak mau emosi jadi emosi gitu. Jadi kayak mana ya, nggak pengen emosi saya, Bu. Posisi itu nggak pengen emosi, tapi dia mancing terus gitu. Saya udah diem, berulang-ulang dia bulak-balik. Iya, sesuai CCTV-nya sih. Itu juga pas waktu saya lagi bersih juga kan, saya ngambil air pelan, dia terus aja ngebahas teko aja yang dibahas. Itu Kenapa? doang. Iya, kenapa nggak cukup sekali gitu yang dibahas dia? Makanya buat jaga-jaga nih. sekali. Hah? Sekali. Iya, ini jaga-jaga nih kalau mau buat laporan polisi pakai ini. Barang bukti. Itu aja yang dibahas dia teko. Kenapa nggak cukup sekali aja yang ngomong gitu? Kenapa Enggak, berulang-ulang? buat semua orang ini gitu? pelajaran buat semua orang ya. Lu mau orang baru atau orang lama, kita semua sama-sama saling belajar ya. Iya. Terutama kalau misalkan tuh orang lama, harusnya ngajarin sih. Ngajarin. Kamu juga nanti kalau anak baru ngajarin, nggak boleh kayak gitu. Iya, betul. Ngomong kotor, ngomong kasar, ini nggak tahu, jawab nggak tahu. Mas lu nggak tahu semua, lu ngapain aja? Iya. Iya kan? 1 minggu juga udah tahu tempat. Kamu aja belum seminggu udah tahu kan di Udah mana-mana. tahu. Ya tahu. Cuman jangan nyolot gitu. Aku lihat dari pagi, aku kan perhatiin, aku sambil live juga perhatiin. Memang dia kurang sopan sih. Iya, Sopan. Iya. Sampai aku bilang bersih, udah kamu bilang aku suruh aja. Dia masih nyanyi masih ada apa segala macam. Nggak terimaan gitu. Masih nggak terimaan. Padahal ya, dia ibu tahu nyuruh. posisi aku tuh lagi ada Jaden. Aku memang nggak mau ngoceh-ngoceh kalau ada Jaden. Iya betul. Bu. Iya, kalau ada Jaden mah aku tawa-tawa ya. Cuman ya lu, maksudnya kan kalau aku udah ngomong sekali, itu udah jelas lah. Betul. Udah aku bagi tugas ya, Iya. udah jelas juga. Kayak tadi pagi kan aku ngomong yang ada chef baru, Iya. jelas kan? Jelas banget. Iya.
kan Nih, perintah. Ini ada yang bela chef juga tapi ada yang komen kayak gini nih. Bukan bela chef ya, tapi karena saya tahu sepak terjang si Ice atau si Hanifa ini, makanya saya percaya chef ini nggak salah. Chefnya memang salah karena sudah meladeni orang kayak Ice. Saya juga dulu sampai stres bolak-balik jemput dia dari rumah majikannya karena dipulangkan dari majikan. Nah, itu gimana tuh? Dipulangkan majikan. Memang benar saya dipulangin majikan, tapi tidak ada sebab. Yayasan pun bingung sebabnya apa gitu. Karena setiap saya tanya yayasan, itu boleh buka CCTV gitu di majikan saya atau di situnya yang salah gitu. Tapi nggak ada yang berani. Bahkan saya bilang kalau misalnya nggak ada tindakan, saya lapor polisi kata saya ke yayasan kan. Karena berhubung yayasan bilang udah dimaafin aja biar Allah yang balas gitu. Karena yayasan mintanya gitu ya udah saya patuhin yayasan. Karena mami itu sama saya gimana ya, soulmate. Mami yayasan itu udah baik banget sama saya. Dia memang kayak ibu saya lah. Jadi kalau misalnya saya disalahkan gitu, kalau saya misalnya ego, saya turutin, saya udah laporin ke polisi itu majikanku. Kenapa? Ya dia keras juga, kekerasan juga loh. Secara gini, saya diintimidasi harus mengakui kesalahan saya, sedangkan saya tidak merasa salah gitu. Dan saya minta untuk dibuka CCTV gitu. Kalau memang saya salah, buka CCTV-nya gitu. Ngapa harus menyalahkan tanpa ada sebab gitu? Misalkan apa emang? Satu, kan dia bilang gini sama saya kan kerja di Polda, rumahnya itu besar Bu, di apartemen. Jadi saya itu suara kecil dengan teman-teman doang. Itu nggak gede, suara bisik-bisik aja. Ih, aku baru kali ini gitu kan kerja di apartemen, saya bingung pintunya yang mana. Saya masuk, pas saya lihat ini di mana kamarnya, totonya saya kira ini kamar, totonya gudang gitu Bu. Kan berantakan banget Bu, itu campur koper, barang-barang, kasurnya cuma 2, itu berempat gitu, berantakan banget gitu kan. Ya saya nggak ngeledek itu Bu, itu juga suara kecil, itu pun dipancing dengan yang satunya ngomong. Kata dia gini, rumah kayak gini berantakan katanya, udah anjing 2, itu yang ngomong temen saya. Yang kerja? Iya, yang teman saya, udah anjing. Kata saya gitu kan, jangan ngomong gede-gede kedengeran ibu. Kata saya, iya ini fakta gitu kan. Kan kotor kayak gini kan. Emang bener bukan kebersihan itu penting kan? Penting dong, kamu yang bersih ya? Ya kebersihan kan penting gitu. Cuman bos itu salah tanggap. Saya kan kebingungan, namanya di apartemen baru sekali ini kerja. Saya pikir itu pintu. Saya pikir bukan pintu, tembok, tatanya pintu. Saya taruh koper di depan pintu itu. Sambil tertawa, dia ngerasa terhina gitu. Kita ngina rumah dia, ngerasa gitu. Terus aku bicara tentang yayasan saya enak loh. Bos-bosnya bos besar sama yang teman yang bukan seyayasan kami, 3 orang kan kita ngobrol. Kamu mau nggak, kata saya, ke yayasan kami nanti tahun depan kalau udah habis di sini kan gitu. Kalau mau nanti ke mami aja, gaji gede, kata saya kan di PKB gajinya lumayan. Pengen sih Mbak, tapi KTP-nya nggak ada. Kemana hilang? Hilangnya kemana nggak tahu, kata dia. Oh, emang gaji kamu berapa ya? Di bawah saya gitu kan. Oh, kecil banget. Terus iya kataku, kecil banget gitu kan kataku, di bawah aku gitu kan. Kan itu obrolan sekitar. Ternyata terpantau CCTV gitu loh Bu. Oh itu ada kedengeran. Ya mungkin dia ngeliat CCTV ibunya. Padahal suara itu bisik-bisik gitu. Karena hal wajar kita curhat-curhatan gitu kan. Gajimu berapa? Gajiku 4 juta gitu kan. Gajimu berapa? 1,5 juta. Masa sih kecil banget, kata saya gitu kan. Beneran kamu segitu? Iya. Capek loh kerjanya, kata saya. Kalau kecil gitu mah nggak sesuai, kata saya. Kamu juga itu kompor berarti, nggak boleh. Kata saya kan itu kan Bu, sekarang kan UMR Bu. Pembantu itu kompor tapi nggak boleh. bukan kompor, UMR Bu. Harus dilayakan pembantu itu. Iya benar. Dilayakan Bu. Benar. Kerja pembantu itu bukan mudah loh Bu. Tenaga, otak semua
belum lagi diomelinnya Bu. Iya benar. Terus dihargai dengan rupiah yang kecil Bu. Di mana kita letak? Kalau menurut aku tergantung skill sih. Karena skill orang beda-beda. Betul. Ada juga, iya benar, tergantung skill. Semuanya. Sekarang kalau ada juga banyak orang mau gaji gede, tapi kalau skillnya nggak bisa, nggak ada. Betul. Lu ngapain bikin orang bangkrut bisa? Iya, betul. Iya. Nah, Iya. jadi nggak bisa dipatokin kayak gitu, semua tergantung skill. Iya sih. Semua tergantung skill. Yang S1 aja banyak yang UMR kok skornya tinggi-tinggi. Banyak Betul. UMR, semua tergantung skill. Satu tergantung skill. Pertama menurut aku sih tergantung amal dan perbuatan. Dua itu penting banget skill sih. Tergantung skill aja. Ya, Gitu. maksud Kalau misalkan gajinya gede apa segala macam, kalau kamunya nggak punya adab terus bikin kerusuhan gitu, kamu pasti orang ya, juga bete kan. cuman masalah itu doang sih Bu, masalah obrolan kita dengan pembantu, terus masalah yang kita masuk ke apartemen baru itu, udah itu nggak ada lagi. Nah, Yang kamu katanya pukul-pukulan dijemput, saya itu ya? bingung. Itu bukan? Saya bingung, ada bahasa saya nggak mengurus anjing. Ini anjing saya urusin, nggak mau megang babi, katanya saya pegang babi loh Bu, ya kan? Saya cuciin piringnya, saya urusin anjingnya, semuanya saya bersihkan, tapi saya difitnah. Makanya saya berusaha untuk ngasih kepercayaan ke bosnya. Bos percaya saya nggak ada ngomong gitu lah. Supaya bos ini percaya, tapi bos itu tetap kekeh bahwa saya salah gitu. Dengar dulu penjelasan saya, sampai saya netes air mata ke bos. Bos itu nggak punya kayak gimana, nggak tersentuh gitu, sampai netes gitu ya. Ibarat bos, saya ini nggak salah gitu, saya cuma obrolan. Oke lah saya salah tentang rumah ya, tentang rumah. Itu pun bukan ngeledek rumah dia. Saya bingung, saya baru kerja di apartemen. Iya kan, saya bingung gitu. Tapi itu kamu kalau kayak gitu, kalau aku dari sudut pandangnya, itu kamu termasuk bikin kegituan. Jadi kayak mempengaruhi. Mungkin kamu nggak maksud, tapi tanpa kamu sadar, omongan kamu itu mempengaruhi mereka. Gitu, itu mungkin yang nggak suka mungkin ya. Enggak, itu obrolan saya dengan teman, teman yang awalnya teman ini mancing. Iya, teman ini kan, teman kerja. Teman saya yang seyayasan. Teman kerja, iya kan? Seyayasan. Teman kerja di situ kan. Dia mancing saya ngobrol, jadi saya ngobrol juga. Iya. Maksudnya yang ngomongan itu kan, omongan seperti itu kan mempengaruhi orang di bawah sadar gitu. Betul, Iya sih, betul. maksudnya, iya mempengaruhi. Iya, persuasif gitu. Dari situ saya ngambil pelajaran juga Ibu. Makanya sampai sekarang saya kalau diajak ngobrol orang, aku tuh diem aja. Berapa gajimu? Saya diem aja. Oke, ini temennya Ica ada yang komen nih. Ica, wak, nggak nyangka lihat kau di sini. Kena batunya kau Ica. Dulu ada pernah diusir majikan saya. Karena Ica alias Hanifah ini satu majikan sama saya dulu. Dia ngatur-ngatur staff yang beda job desk sama dia. Bayangin, hahaha, dia orang baru nih. Baru kerja 7 jam. Dia ngatur staff majikan yang udah kerja 5 tahun. Terus dia mencampuri kerjaan saya juga, lupa beda bagian yang lain sama kerjaan sama dia. Itu yang mana tuh? Itu yang mana ya? Siapa namanya? Namanya Santi Nurhayati, R8U. Saya nggak tahu kalau itu. Itu temen apa musuh? Kok temen apa musuh? Kalau itu nggak tahu. Kalau saya emang orangnya jujur. Teman kerjanya dia nih dulu satu majikan. Oh, teman kerja, satu majikan. Terus ada yang Gimana? balas juga. Bu Santi, ini saya dulu jemput Ica dari rumah Bu di sensor. Hahaha, ketemu aja di mari. Bu Santi sehat Bu, punten masih sehat Bu. Salam sama ibu, katanya gitu. Itu yang mana, sama apa beda? Saya nggak tahu Bu. Kalau itu. Coba dikasih lihat. Oh nih boleh nih. Apa? Kalau itu Ada mah ini nggak nggak? tahu. Apa nih? Tuh. Oh nih, dari rumah Bu SE. SE. Berarti ini nama apa? Nama bekas, nama bosnya? Majikannya kayak Nama bosnya? bener. Yang si SE ini? Beneran di bintang-bintang. Tuh. Ini siapa nih? Nggak tahu saya. Bu Santi, ini saya dulu jemput Ica dari rumah Bu SE. Oh, berarti nama bekas mantan bos kamu kali? Bukan. Mantan bos kamu siapa? Maksudnya aku mau cocokin ini bukan? Bukan. Bukan? Bukan. Coba bisikin dulu. Bukan. Enggak, maksudnya itu nama majikannya dulu siapa? Ini kali maksudnya, yang sebelum ini. Bukan. Saya cuma sekali itu doang. Yang dipulangin? Yang kedua. Ini berarti ini dong, tuh. Kerja 7 jam. Yang baru 7 jam di mana? Ya itu. Ini, ya berarti ini sama. Enggak, maksudnya yang itu yang tadi cerita itu yang di Baru 7 jam, benar. Iya. Itu benar baru 7 jam. Tapi nama bosnya bukan itu. Ya berarti tapi yang mungkin maksudnya yang diceritain ini. Ini benar. Berarti satu case ya? Iya, satu case berarti. Hah? Iya, satu case berarti ya. Berarti ini si Santi ini yang apa? Yang ART-nya ya? Iya benar. Oh, si Santi ini berarti teman ART kamu yang dulu di sini. Yang di tempat kamu kerja 7 jam itu. Kenal namanya? Nggak kenal. Tapi dia Itu kena orang Ica. Ambon. Orang Ambon.
nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya ya? Namanya juga bukan Santi. Bukan. Dia orang Ambon. Tuh, kena batuin dulu pernah diusir majikan saya. Bukan sama-sama ART kali ini dia bilang tuh. Dia ngatur-ngatur orang baru kerja 7 jam. Nggak pernah sih. Nggak taunya? Nggak tahu. Kita pas waktu saya diusir itu dia juga baru. Dia juga baru. Kayaknya bukan baru sesama. seminggu. Tapi kayaknya bukan sesama ART dia. Mungkin. Karena dia bilang dia ngatur-ngatur. Dia ngatur-ngatur mencampuri kerjaan saya juga loh. Padahal saya bagiannya lain. Mungkin babysitter atau apa gitu. Nggak pernah. Ada babysitter nggak sih itu? Nggak ada. Nggak ada. Belum punya anak. Maksudnya bukan pas tempat kerja. Kalau yang pas kerja itu kan babysitter sendiri. Oh, ada mungkin itu dia kali. Kalau saya kan cuman ngebersih-bersihin doang. Oh, itu babysitter siapa namanya? Itu kali, Santi. Bukan. Beda. Namanya dia kalau nggak salah Bun. Nggak ada masalah dengan babysitternya. Sama sekali nggak ada masalah. Beda ya? Oke, tapi Cuman intinya sama ya? masalahnya di ibunya dengar CCTV ibunya. Aduan dari yang ART dia yayasan beda. Nah, yang dia ini baru juga, saya juga baru. Kita obrol-obrolan doang gajimu gitu. Dia yang nanya gitu, gajimu berapa gitu. Oke. Pertama, terus saya sebutin sekian. Terus saya balik nanya ke dia, gajimu berapa gitu. Oke, nih Bu, juga apa? ada lagi nih yang komen namanya Dominikus Parulian. Katanya ini si ART namanya Hanifa alias Ice yang dulu pernah ribut di sekolahan terus teriak. Terus orang yayasan di tempat kerja yayasan PKB namanya, dia ini udah diusir dulu sama majikannya kurang lebih 24 jam sama juga berarti ya. 24 jam itu yang cuma sekali doang kan yang mau diusir. Emang berapa kali? 1. Nggak sering kan? Baru sekali, oke. Terus? WKWK. Oh, itu 3 orang itu? Gilu banget. Enggak ribut. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol baik-baik gitu loh. Cuman Ngobrol karena versi Ica jambak-jambakan. kayak kita ngobrol gini curhat-curhat, gajimu berapa? Dia nanya gajiku berapa. Rumpi, Ya, makanya di sini tuh dilarang ngerumpi. Nah, kedengeranlah CCTV dengan bos. Nah, di situ bos nggak terima gitu. Ya nggak terima Itu pasti. makanya jadi pelajaran saya nggak mau ditanya lagi sama orang. Kalau di sini udah jelas ya, dilarang drama, dilarang rumpi, ya kan? Itu makanya- mengganggu, jadinya ribut, gue yang ribet. Makanya ibu lihat CCTV, aku kerja aja nggak mau ngobrol. Terus gitu tadi apa? Itu tadi kamu katanya pernah viral. Pernah. Itu yang apa, anak kamu kenapa sih? Anak aku ini dicurangin donasi. Kan misalnya gini Bu, kan kita kan keterima ya SMA berapa gitu kan. Terus saya dilempar karena mungkin keadaan saya kayak gitu, dilempar dengan orang yang berduit gitu. Kitanya kan nggak terima dicurangin, ya kita lawan gitu. Sampai saya ditanganin dengan advokat juga. Terus dibantu dengan PKS juga gitu, partai untuk ngebela anak saya karena dapodik anak saya kan dicabut tanpa sepengetahuan saya gitu. Dapodik itu kan dari kecil Bu, dari TK sampai SMA gitu. Nah dapodik anak saya nggak ada gitu. Kenapa bisa nggak ada? Nah makanya yang di situ saya ributin dengan dinas gitu, dinas pendidikan kok bisa anak saya nggak ada, sedangkan anak saya ada ijazahnya semua gitu. Nah di situ saya mulai viralin gitu kan. Itu dulu saya viralin itu supaya pertama itu udah damai, nggak mau viral. Karena SMA ini memviralkan balik ke saya, ya saya balik viralin. Gitu. Oh dia duluan sekolahnya? Ya. Viralin duluan? Yang duluan viralin si SMA 3. Viralinnya gimana? Ya. Viralinnya gimana? Pertama dia bilang saya drama gitu. Ngomongnya pengen masuk negeri, mau gratisan gitu kan. Ya udah kalah masih ngotot gitu kan. Nah di situ saya kan posisi udah pulang ke kampung saya udahlah keluar duit nggak apa-apa buat nyekolahin anak gitu kan. Ternyata saya dengar berita bahwa saya yang drama gitu. Ya saya balik lagi ke Lampung, saya otak-atik lagi ombudsman-nya, iya, ombudsman segala macam, dinas pendidikannya semua saya korek, ini bukti-bukti sudah ada semua. Sampai saya pengen laporin ke Polda itu, lalu yang
advokatnya, pengacara bilang, udah katanya kita mau orang kecil ngalah aja. Yang penting Mbak anaknya sekolah. Nah mulailah SMA ini nanggung sekolah anak saya gitu. Ya udah. Sekarang ditanggung lagi? Udah. Mau ditanggung lagi? Tadi dia nggak mau sama sekali? Nggak mau. Oh, berarti viralnya? Ya gara-gara itu juga. Terus yang kedua viralnya gara-gara toko saya bangkrut. Itu sedih. Iya pasti sedih. Oke tuh mau lihat dong videonya dong. Yang itu masih ada nggak videonya? Ada. Kenyataan loh Pak, Sukadanaham lebih jauh Kaliawi atau ke Sukadanaham? Banyak Kaliawi diterima Pak, saya nggak diterima. Nih. Kita sudah ngukur ya. Jarak terdekat kami 900. Sukadanaham lebih jauh Kaliawi. 1 meter. 1 kilo. Siapa? Dari sini 1 kilo lebih. 1 kilo. Ini kepolisian semua, TNI. Bahasa apa? Udah, kita ketik, Bahasa apa? ketik jaraknya, kita jarak tempuh melalui Maps. Itu mah program kalian, ini Maps. Nggak bisa, nggak mau saya. Loh, kalau nggak mau kita nggak bisa selesai masalah. Sebentar kan kita ada waktunya untuk bicara dulu. Ini Babin, ini TNI. Bicara dulu. Nanti yang bicara apa alasannya nggak bisa. Begitu, sabar. Pelan-pelan. Ya, mau gue dijelaskan. Nah, jadi Pak ya, ngukur rumah itu dari titik rumah ke sekolah itu garis lurus Pak. Nggak bisa kita ngukur jalan. Yang ngukur adalah pendaftar sendiri, bukan kami dari sekolah. Jadi ibu ini sendiri yang ngukur jaraknya. Berdasarkan map Berdasarkan atau semua lewat map semua Pak? Lewat map. Iya. Ibu sendiri yang ngukur. Sekolah hanya memverifikasi. Memverifikasi gitu. Nah, yang orang itu, ntar tuh, ya saya juga ngomong-ngomong. Nanti ada waktunya. Ini siapa nih? Ada waktunya. Ini Kepala dari sekolah. sekolahan. Ini kok orang sekolahan? Apa teteh yang ngomong mereka nggak boleh nyaut. Sebentar. Nah, lanjut gitu. Jadi kami sekolah, saya operator PPDB-nya ya Pak ya, menerima berkas pendaftaran secara online. Iya. Berdasarkan berkas pendaftaran itu kami cek jarak rumah ke sekolah. Berdasarkan map tersebut, map yang diajukan oleh pendaftar. Gitu. Karena saya jujur. Terus kemudian setelah kami cek valid nih datanya Pak, kami verifikasi. Setelah kami verifikasi masuk secara sistem seleksinya nanti yang daftar contoh 100. Nah 100 itu yang paling dekat dari sekolah, kan seleksinya berdasarkan sistem. Oke. Mana itu yang marah-marah di sekolahan mana? Yang ini. Yang orang ngomongin itu yang mana sih? Apa yang belum lengkap? Ya makanya ibu tenang dulu, baru saya bilang. Apa? Ya jelasin. Masa malah jadi kami Sudah, jelasin, saya dengerin. Ya udah ibu dengerin dulu. Nih, lihat. Permisa, tuh KTP saya ada tuh. KTP saya ada nih, permisa. Dia orang bilang KTP belum dipoto ya. Lihat, itu ada KTP saya. Tuh, nah mereka bilang belum dikirim KTP-nya. Bapak, Ini kantor, Bu. polisi kayak gini ya Bapak ya? Bu, ini kantor, Bu. Ini kantor. Bapak polisi, buka KTP saya. Buka Pak. Buka, kamu siapa? Ini kantor. Preman. Itu siapa? Bukan preman. Hah? Bukan preman, bukan. Kamu siapa preman? Ayo kita ke Banten kalau kamu berani. Bukan preman. Ayo kita ke Banten. Bu, bukan preman, ini kantor. Ayo. Sengki ngebela anak loh Bu, pengen sekolah Bu. Preman. Hah? Kamu preman. Ayo, tantang yuk. Ayo sama. Ayo sama laki. Apa? Ini kenapa? Itu gara-gara dia bilang KTP saya nggak pernah dikasih ke dia. Tapi padahal dia pegang itu ada Padahal KTP. pegang. Ini KTP kamu nih? Iya, Ini? iya, betul. Gimana dia pegang kalau nggak ada KTP-nya? Kalau kamu nggak pernah kasih KTP? Dia bilang katanya nggak pernah dipegang, makanya nggak ditanggepin laporan Ya, ini kan saya. ada KTP-nya. Udah ada, makanya saya tarik ini ada KTP-nya. Ngomong nggak ada KTP, dia laporan ke dinas yang pusat itu saya nggak pernah ngasih KTP gitu. Padahal saya ngumpul KTP segala macam udah saya kasih semua gitu. Itu yang rame tuh. Ya. Nah, terus ini yang ngoceh-ngoceh ini ngoceh apa nih? Rame juga yang ngoceh-ngoceh. Sekolahan. Ya kayak gue pas muda tuh ngoceh-ngocehnya sumpah ya teh. Ya gimana ya Bu, memperjuangkan Iya. anak pengen sekolah loh Bu. Iya. Bayangin Bu, dipermainkan dapodik saya gitu. Saya mau kasih lihat nggak apa-apa ya? Iya. Bayangin gitu, sedih banget gitu. Anak saya kan pengen sekolah ya Bu. Orang pada sekolah dia nggak sekolah gitu. Oh sempat nggak sekolah? Iya gara-gara itu. Untungnya kan karena ada kebijakan dari, untung saya dibantu dengan pengacara kan,
Maunya bisa sekolah anak saya. Diperjuangin gitu biar dapodiknya dapat gitu. Tadinya tuh nggak boleh sekolah, nggak boleh masuk. Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Iya, karena dapodik nggak ada. Mungkin ada yang pakai dapodik anak saya, Bu. Harusnya nggak boleh dong. Ini mana? Yang paling rame waktu itu yang mana? Ini apa nih? Selamat siapa kamu? Nah, ini di sini. Ini di mana? Ini dipermainkan banget. Saya bolak-balik ke kantor. Itu mereka tanggapannya nggak ada. Saya bolak-balik antar KTP, antar ini. Jawabannya nanti. Bolak-balik. Anak saya sampai 3 bulan nggak sekolah. Bolak-balik kan capek kan, Bu? Jadi emosi, mancing. Karena ditutup pintu, emosi kita. Kita kan ngelapor. Kita mau kita buat apa ada ombudsman gitu kan? Kita butuh perlindungan gitu kan? Kenapa dia malah nutup pintu gitu? Buka dong dengan kayak kita orang gitu. Nah, kamu nggak dibukain pintu nih? Nggak ditutup. Nanti ada sesinya Ibu. Itu saking saya memperjuangkan anak, Bu. Sedih banget gitu. Di apa? Kita dicuekin lah bahasanya. Dicuekin. Itu sempet saya pengen ke Bapak Presiden langsung. Oh iya, itu yang viral. Itu aku mau nanya, itu yang viral yang kamu video kamu yang mau ketemu sama Bapak Presiden mana itu? Pengen ketemu dengan Bapak. Yang nonton 18 juta, yang ini ya? Apabila dikas minta Iya, tapi jangan minta-minta, Bapak. Jangan minta-minta, saya nggak mau berkas. Jadi dia fitnah kamu apa? Setiap hari saya bawa berkas loh. Betul. Dia orang bilang saya nggak bawa berkas. Saya setiap hari tentengin berkas itu. Butuh apa saya kasih. Sampai saya fotokopi semua. Ya kalau saya Ya. mau perhati kalian, saya nggak bakal bikin onar. Tapi kalian minta-minta terus. Kalian minta-minta terus. Saya mau jelasin. Udah stop untuk menyiksa rakyat, stop. apabila dikas minta Iya, tapi jangan minta-minta, Bapak. Jangan minta-minta, saya nggak mau. Ini sempat saya upload bukti ya, Bu. Itu di take down. Karena kekerasan. Bukan kekerasan, bukti yang memang kecurangan, berkas. Itu nggak bisa. Yang mana? Misalnya kayak gini, Bu, berkas. Iya, kayak gini. Ini apa nih? Bukan berkas gini. Oh, kalau berkas memang nggak boleh ada data. Iya, Kalau di data-data itu nggak aku boleh foto. memang di TikTok. Kalau saya, kayak aku pun kalau misalkan nge-share data, itu ke Iya, take down. ke take down, iya, Iya, betul. karena apalagi masalah data, apalagi ada alamat rumah, apalagi ada nomor KTP, ada nomor-nomor apa, itu paling anti TikTok, nggak boleh. Saya kan ngerti tarik garis lurus zonasi itu tahu gimana caranya tarik. Mereka nggak mau secara bersamaan gitu. Ayo tarik lurus gitu, bukan ngukur jarak, tarik lurus, ditarik. Berapa jarak dia? Terus saya cek kan, Bu, alamat itu tidak sesuai gitu, dirubah alamat itu dengan si capil ya, ada mungkin oknum yang ngerubah. Itu saya cek loh, Bu, alamatnya tidak sesuai. Jalannya Agus Salim itu jalan saya, tapi dirubah ke si alamat orang ini gitu. Penjarain aja sekarang, penjarain. Ya udah, saya mau nawarin ibu dulu. Penjarain, Pak. Tangkap nih, tangkap. bukan Tangkap nih, tangkap. Tangkap. Orang saya nggak diadili kok, Bapak laporin polisi. bukan ini kan lagi diomongin dulu makanya dengerin dulu. Ya Bapak nggak tahu kronologinya. Saya bawa nih, buat apa? Nih, polisi nih. Rame loh, yang nonton 18 juta, mana yang 18 juta cuy yang nonton? Selamat siapa kamu? Itu saya kesel banget soalnya anak saya nggak bisa sekolah. Daftar kemana aja nggak ditolak. Masa di mana aja, bukan satu Iya, tempat doang? dimanapun ditolak karena dapodiknya nggak ada. Dimanapun ditolak, di daftar sini tolak. Karena siapa aja yang menerima anak saya itu sekolahnya bisa dipecat, gitu. Rame, emang yang minta tolong Bapak Presiden itu? Ini, mana ya? Oh ini ya, ini di. Ini kan bukti juga, tapi saya tutupin. Oh iya, masih ditutup semuanya, Iya, masih takut tutup. di-ban, Ini juga Bu. masih tutup. Iya, itu dari Oh ombudsman. ini yang kamu nggak diterima ya, ini Iya. tidak diterima di mana gitu ya?
Itu berapa kali ya diupload langsung apa itu namanya? Ke band berapa kali? Karena nggak boleh ada data, ada alamat ya, ada nomor handphone. Itu pasti ke band. Iya, betul. Terus juga saya udah kumpulin bukti saksi-saksi, video semua saya secara video itu udah. Jadi kalau ada orang mau ngelaporin saya itu undang-undang ITE nggak apa-apa gitu. Kita buktikan aja gitu di pengadilan gitu. Tapi ya berhubung mereka bertanggung jawab ya udah gitu. Apalagi gitu kan yang mau diributin gitu. Kisah Ica Darmawati ibu yang viral karena memprotes sistem Donasi. bener kan? Masuk Bener. berita, sempat banyak wartawan mau ketemu. Terus Ica mau nggak? Hah? Mau aja Mau aja. kalau misalnya masih berlanjut gitu. Saya nggak berani gitu apa yang memang bener ya bener gitu. Saya berani gitu. Oh tahun 2024 kejadiannya pas tahun lalu nih. Iya, Pas tahun betul. lalu Agustus. Itu kalau misalnya gini tetap kekeh mereka nggak mau salah, itu sampai saya viralin berulang-ulang kalau Bapak Prabowo nggak mau ya apa boleh buat memang nggak adil gitu Mana kan. yang ada Pak Prabowo-nya mana? Enggak, belum ada, belum sempet. Karena udah damai Bu. Udah damai ya? Apalagi. Oh iya benar. Dia udah damai. Itu anaknya juga yang penting kan memang tujuannya untuk sekolah, bukan buat viral ya. Bukan viral. Bukan buat viral, memang buat biar anaknya bisa ke sekolah Iya, lagi. biar sekolah. Nah, berarti dia memang tujuannya buat sekolah bener guys. Ini semuanya sekarang udah di private. Iya, Ya kan kalau di dicari private. video juga udah nggak ada, Iya, karena nggak udah damai dan anaknya udah sekolah lagi. Iya. Yang penting kan itu ya. Yang diperjuangkan kan dapodiknya Bu. Oke, yang penting anak sekolah lagi. Sekolah. Oke, semoga anak Ica sehat, sukses, amin. Amin, bener kan? Amin, amin, amin. Iya, iya kan ibu mau apalagi sekolah, Iya. bukan anaknya sehat, sukses. Sama aku juga. Betul. Oke, terus apa lagi? Buat Ibu Denis, Buat aku. katanya rumahnya angker, mungkin banyak jin. Jinnya banyak mempengaruhi penghuninya dari segi nafsu kayaknya. Makanya Nafsu apa? keadaannya macam-macam, banyak tingkah. Semoga Denis keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, 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 amin. Ini juga nih ya guys ya. Rumah gue tuh katanya banyak setan. Tapi aku mau nanya sama kamu, semua ART yang baru masuk sini katanya digangguin setan. Kamu digangguin nggak? Enggak. Kalau menurut aku mereka semua drama kan. Menurut gue ya. Karena gue sih nggak pernah lihat langsung. Dan gue juga, kalau saya tuh tipenya orangnya nggak percayaan setan. Enggak. Saya tipenya nggak percaya setan ya kalau saya. Cuman kan orang beda-beda, ada yang percaya, ada yang nggak, bebas. Kalau saya cuman takut sama Tuhan. Iya, betul. Iya. Nah, kalau misal tapi semua RT yang di sini bilang katanya ditolak setan lah, kakinya badannya lebam-lebam lah, ada kiriman lah dari setan lah, di sini ada setan di kolam lah. Kamu ngerasain nggak? Enggak, aku kemarin ke belakang malah gelep-gelepan. Ngambil bangku segala macam ini apa? Ember. Merinding nggak? Semua yang lewat kolam renang gue pasti pada bilang merinding. Enggak. Hah? Enggak Enggak. ada merinding. Enggak. Udah biasa. Udah biasa. Setannya takut sama Ica. Yo. Apa Dibacain, dijambakin nama Iya. saya. Tapi ada nggak sih merinding gitu pas tidur? Enggak ada sama sekali. Enggak ya? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Dia udah berapa lama? Seminggu ada? Ada. Seminggu ada biasanya udah pada ini Din. Seminggu kan udah pada ini kan? Udah pada ngoceh-ngoceh, ada suara. Kamu ada nggak? Kamu kan semalam sampai malam kan? Sendiri kan? Ada nggak? Takut gitu-gitu kan. Ya aku juga nggak. Itu lockdown sama Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi ada nggak semalam? Nggak ada sih. Yang manggil-manggil? Saya Nggak ada. pusing ngedit, gimana mikirin serem. Ya juga tuh emang editor gua aja tuh yang dulu tuh berarti ngeditnya nggak konsen. Enggak ada, Bu. Nggak ada kan? Enggak ada. Nggak ada tuh. Itu tergantung- drama berarti, Bu. Iya itu tergantung orangnya aja kan Din, gue udah bilang apa Din, ya kan? Tergantung orangnya aja, katanya dengar suara air lah, apalah. Kalau buktinya, kalau menurut aku mah selama nggak ganggu mah nggak usah drama kali. Katanya kalau dari dulu ya, semuanya semua ART nggak ada yang nggak. Katanya kalau lewat kolam renang, apa Din? Dipanggil-panggil ya? Panggil Sama, namanya. dipanggil namanya tuh sama kakinya bengkak-bengkak badannya. Ada yang bengkak. Iya. Wah, mungkin dia sakit memang. Bener. Tinggian lu ntar ya. Bener. Memang dia sakit kali kan, Bu? Iya, tapi dia bilangnya ketindihan setan ya kan? Emang lagi sakit. Iya, bener. Iya. Iya bener juga ya. Kasian setannya difitnah ya. Kasihan setannya nggak salah difitnah-fitnah. Iya, kan? benar. Terus Dianya katanya- lagi anteng-anteng di pohon. Iya, tidur-tiduran. terus katanya dia lagi tidur, katanya dicekek, ada yang dikritikin sama setan. Dan nurut gitu. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Nggak pernah. Oh. Aman. Tapi kalau sebelum ke sini pernah lihat setan nggak? Nggak. Nggak. Emang nggak percaya setan berarti? Nggak. Heeh.
Justru teman-teman sekamar Ica yang takut sama Ica. Ica setannya. Iya, setannya. Rumahnya kalau sejak ada Ica memang udah gak ada cerita setan lagi nih, setannya kabur. Terus itu apa lagi? Udah terakhir. Ada yang komen nih terakhir. Apa? Video ini sudah kita simpan sebagai bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib karena telah disebar tanpa izin orang yang ada dalam CCTV. Izin siapa? Izin orang dari dalam CCTV. Di dalam CCTV ada Ica. Ada Ice, Chef. Kalau si chef Bella semuanya udah tanda tangan di kontrak. Kalau misalkan di kontenin itu memang sudah memang harus berhak dalam konten, bukan harus berhak dalam konten, harus apa? Gue lupa kontraknya apa, saking banyaknya. Isinya kan gue kan belajar dari kejadian kemarin kan. Jadi itu karyawan tuh kan yang gue kontrak kan sejak maling-maling. Nah, sekarang anak-anak baru tuh ada kontrak probation yang masa coba 3 bulan. Nah, di situ tertulis kok semuanya. Kita berhak untuk kontenin kalau kejadian di rumah ini. Terus nggak boleh aneh-aneh, kalau misalkan nggak boleh bikin keributan, gitu-gitu. Iya betul. Sebagai ya misalnya Gue yang punya rumah kok, harusnya gue yang ngaporin dia sama si Ica karena bikin keributan, bener kan? Di rumah saya itu nggak sopan. Tapi kalau misalkan izin, dia juga tahu dikontenin orang dianya, kan kita udah bilang kan, kalau yang ribut lagi dikontenin ya. Iya kan? Dia juga tahu dikontenin. Emang itu dia ngapain? Ya, Cuman dia memang menolak di awal dibuat konten ya kata ibu kan. Iya kan aku udah ngomong kan. Buat konten aja lah. Buat konten gitu. aja lah. Tapi Iya dia diem bikin aja. pusing. Dia diem aja. Dia bukan nggak suka dikontenin, dia nggak suka dengan hasilnya karena netizennya kan banyak yang bilang kan kalau misalkan memang dia itu salah gitu. Kayak gitu. Mungkin dia tidak suka dengan hasilnya. Pas waktu dikontenin gue udah ngomong, ini dikontenin ya. Ya kalau biasanya gini Bu, kalau orang merasa salah itu nggak terimaan biasanya. Tapi kalau orang nggak salah anteng aja. Biasa Kayak aja saya, ya. biasa aja. Biasa aja ya. Dia bahkan mau lapor visum ya silakan gitu. Iya. Karena kita nggak salah, ngapain takut Ya, gitu. karena ada buktinya siapa yang mulai Iya. duluan ya. Karena polisi itu pasti ada sebabnya, akibatnya lah Iya, mulai duluan. betul. Iya, dia mau visum aja yang butuh CCTV saya kasih. Iya betul. Dia Iya. terlalu nafsu ngebela diri dia gitu, nafsu banget untuk ngelaporin. Padahal yang pertama nggak sopan, tindakan yang tidak sopan dia ke saya, harusnya saya yang ngelaporin ke dia balik. Iya, harusnya saya juga ngapain kalian tuh. Iya, karena perbuatan tidak menyenangkan, berbuat keributan Iya, di rumah betul. saya loh. Awal saya nggak pengen ribut karena dia ngajak-ngajak ribut jadi keribut gitu Bu. Kan memang di situnya cuman argumen aja ya, bahasa oh gini-gini. Tapi kenapa harus ada kekerasan ke saya gitu? Nggak boleh dia sentuh. Iya sampai digini-giniin kan ke muka, sampai kena mata kan gitu. Iya sampai ke mata kan. Ya kita juga ngerasa kesinggung ya, otomatis rahang kita udah gitu kan. Udah kenceng pengen nabok gitu rasanya. Iya. Tapi senang nggak? Kenapa? Kalau rasa seneng itu enggak. Karena ini bukan tentang benar atau salahnya ya Bang ya. Ada penyesalan juga, kenapa harus ribut gitu. Kan memalukan. Iya, benar. ibaratnya. Itu harusnya harusnya kamu minta maaf sih. Si itu sih minta maaf sih. Iya. Iya, minta maaf sih. Itu kan rasa Udah maafan ya. Udah. kalau manusia itu normal, malu. Iya, harusnya. Keributan itu pasti malu. Iya, tapi harusnya kan alangkah baiknya kalau kalian pikir panjang, kalian lagi di mana. Iya betul. Iya kan? Kalian jangan lagi ya. Enggak. Oke, gue mau live dulu ya guys. Ya, dadah. Ternyata tuh udah 7:30, tadi kita ngomong sejam. Iya betul Bu. Iya, lama banget, sejam lebih. Laris Oke, ya Gesa. kontenan Ibu Amin, Denis. amin, Semoga amin. Ibu Denis Makasih ya, diangkat Ica. ya, Iya, diangkat diangkat derajatnya. Derajatnya supaya Oh, sukses amin, lagi. amin, 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 Tambah banyak rezekinya ya, Bu. Oke, kalau ada yang maling di belakang, kamu kasih tau saya nggak? Oh saya pentung malingnya. Oh, saya penuh. Iya, tenang Bu. Saya jagain rumahnya, kalau dia datang saya kentungin. Oh iya benar. Kan jago silat Bu. Oh iya benar. Benar. Iya, dia mantap loh. Oke. Oke, kalau ada maling info saya ya. Iya, tenang Oke. Bu. Dijaga Bu. Amin. Oke, saya menjaga ya. Oke, kita live dulu ya. Iya. Oke, bye. Sukses dah Denis.